Good morning everybody, how are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class 2nd grade, 2nd semester. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 2 semester kedua. Di pagi hari ini kembali lagi kita belajar bahasa Inggris, dan di pagi hari ini pula kita sudah memasuki subtemanya yang baru, subtema 2, yaitu preposition of things. Di subtema yang baru ini, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bertanya jawab tentang letak benda dengan baik dan benar dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan mempelajari tentang preposition of things, ya. Jadi di subtema yang kedua ini kita akan belajar tentang preposition of things, letak benda ya. Tetapi secara umum nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bertanya jawab, ya, bertanya jawab tentang letak benda dengan baik dan benar dalam bahasa Inggris. Oke, kita masuk. Kira-kira tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu apa kira-kira? Oke, tujuan pembelajaran kita apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu bertanya jawab mengenai letak benda-benda dengan baik benar dalam bahasa Inggris. Jadi di pagi hari ini para peserta didik sekalian, yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bertanya jawab mengenai letak benda-benda dengan baik dan benar dalam bahasa Inggris. Tetapi juga dalam diskusi sebentar atau dalam pembahasan atau materi sebentar, itu tidak hanya tentang bertanya jawab, tetapi sebelum masuk ke pembahasan tentang bertanya jawab mengenai letak benda-benda, Pak Guru juga menjelaskan terlebih dahulu preposition of things. Apa saja keterangan tempat, keterangan tempat atau keterangan letak dalam bahasa Inggris itu. Oke, para peserta didik sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita di pagi hari ini tentang preposition of things, jangan lupa untuk like dan subscribe this channel agar ada notifikasi atau video-video terbaru dari Pak Guru yang berkaitan dengan English class ini. Para peserta didik sekalian sudah langsung mengetahuinya. Terima kasih. Ya, kita masuk ke pembahasan kita. Preposition of things, letak benda-benda. Apa yang akan kita pelajari sini adalah yang pertama-tama kita harus tahu keterangan tempat atau preposition of things dalam bahasa Inggris itu seperti apa saja. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang bertanya jawab letak benda-benda dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apa saja keterangan tempat dalam bahasa Inggris itu. Oke? Kita lanjut. Oke, keterangan tempat yang pertama adalah atau keterangan letak. Yang pertama adalah beside atau next to. Beside atau next to. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah di samping. Kira-kira di samping, misalnya satu benda di samping ini dalam arti bahwa satu benda itu letaknya berada di samping benda yang lain. Oke, kita lihat seperti begini ya. Seperti begini. Perhatikan ya. Di sana ada sebuah bola yang berada di samping sebuah kotak. Sebuah bola yang berada di samping sebuah kotak. Ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan di samping itu seperti begini ya. Bola ini berada di samping kotak ini. Ya, bola ini berada di samping kotak. Ya, bola di samping kotak. Ya, bola di samping kotak. Jadi pengertian di samping ini beside atau next to ini artinya di samping ini. Dengan pemahamannya seperti gini, Pak Guru sudah mencoba untuk menunjukkan langsung dengan gambar agar para peserta didik sekalian bisa lebih memahami maksud dari di samping itu bagaimana sebenarnya. Jadi di sini ada dua benda atau ada dua barang. Di sini Pak Guru tunjukkan adalah bola dan kotak.
Di samping itu seperti apa? Bisa juga bola di samping kotak atau kotak di samping bola. Seperti begini ya. Jadi posisi barangnya seperti begini. Oke? Itu yang namanya beside atau next to. Ya, nanti sebentar di dalam pembahasan yang kedua nanti juga bertanya jawab akan lebih jelas lagi. Tapi yang pertama ini kita harus tahu atau mengenal terlebih dahulu apa namanya keterangan tempat. Apa saja keterangan tempat? Ya, keterangan tempat di sini adalah seperti ini ya, beside atau next to artinya di samping. Oke, yang lain lagi between. Between ini artinya di antara. Kalau bahasa Indonesia artinya di antara. Ya, between di antara. Oke, di antara itu seperti apa? Di sini lihat ya, ada boneka, ada kursi, dan ada buku. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kursi di antara boneka dan buku. Kursi di antara boneka dan buku. Nanti sebentar cara menulis dalam bahasa Inggrisnya nanti di pembahasan yang kedua sebentar ya. Ini Pak Guru pertama yang Pak Guru ingin sampaikan aja pemahaman tentang between itu seperti apa. Jadi between atau di antara ini di sini bisa lihat kursi di antara boneka dan buku. Bisa lihat kursi ya. Di antara berarti satu benda berada di antara dua benda yang lain. Berada di antara dua benda yang lain. Berada di antara dua benda yang lain. Jadi di sini kursi ada di antara, berada di antara boneka dan buku. Bisa lihat ya, kursi ada di antara boneka dan buku. Kayak gitu ya. Itu pengertian tentang di antara atau between. Oke, kita lanjut ke keterangan tempat yang lain, preposition of things yang lain. Misalnya behind, di belakang ya, behind, di belakang. Ya, bisa lihat di sini gambar di sini, lampu berada di belakang meja ya. Lampu berada di belakang meja. Ini artinya di belakang itu seperti begini, di belakang. Jadi lampu ada di belakang meja. Lampu di belakang meja. Tuh, lampu berada di belakang meja kayak begini. Jadi pengertian behind itu seperti begini, behind, di belakang. Bisa kita ganti dengan benda yang lain. Ya, misalnya boneka ada di belakang meja, ya, atau kursi ada di belakang meja. Kayak begitu ya. Di sini Pak Guru memberikan contoh dengan lampu. Tetapi tujuannya adalah hanya untuk memberikan pemahaman atau pengertian tentang behind itu seperti begini ya, seperti gini ya. Oke, kita lanjut ke keterangan tempat yang berikut. On artinya di atas ya. Jadi di atas artinya satu benda berada di atas benda yang lain. Di atas. Ini contoh gambarnya seperti begini. Bantal di atas tempat tidur ya. Bantal di atas tempat tidur kayak begini ya. Bantal di atas tempat tidur kayak begini. Jadi bantal, jadi tadi Pak Guru bilang on itu artinya di atas, artinya satu benda, suatu benda atau sebuah benda berada di atas benda yang lain kayak begini ya. Jadi bantal ada di atas tempat tidur. Bisa lihat bantal ya. Itu pengertian tentang on. Yang berikut lagi ada in, di dalam. In artinya di dalam ya. Boneka di dalam kotak ya, boneka di dalam kotak kayak gini ya. Di dalam artinya gini. Jadi suatu benda berada di dalam ya, di dalam benda yang lain di dalam benda yang lain. Jadi di sini ya seperti gini contohnya ya, boneka di dalam kotak. Jadi in itu seperti begini. Oke. Berikut under itu artinya di bawah. Kira-kira pengertian under itu seperti apa ya kalau misalnya dalam gambar itu? Kayak begini ya. Buku ada di bawah meja ya. Buku ada di bawah meja. Buku-buku di bawah meja ya. Buku-buku di bawah meja kayak begini. Jadi pengertian undernya itu seperti begini. Under di bawah artinya begini, buku-buku di bawah meja. Satu benda atau beberapa benda atau banyak benda berada di bawah benda yang lain.
Kayak begini ya, under. Jadi itu yang pertama tadi, kita bagaimana kita terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang bertanya jawab, letak benda yang benar dan baik dalam bahasa Inggris. Terlebih dahulu kita memahami dulu atau mengerti terlebih dahulu apa saja keterangan tempat dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama tadi sudah ada beside atau next to, ada behind, ya, ada between, ada in, ada on, ada under, ya, ada under. Jadi perhatikan baik-baik. Between, di antara, ya, between itu di antara. Beside atau next to itu di samping, behind di belakang, ya, on di atas, in di dalam, ya, under di bawah. Under itu di bawah. Dengan contoh-contoh yang sudah Pak Guru tunjukkan tadi, ya. Oke. Baik, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini kita masuk ke yang namanya ask and tell preposition of things. Bertanya dan menjawab, artinya bertanya jawab tentang letak benda-benda. Sekarang kita sudah masuk ke inti pelajaran kita di pagi hari ini, yaitu ask and tell preposition of things. Bertanya dan menjawab tentang letak benda-benda. Oke, kita masuk. Kira-kira cara bertanya dan menjawab letak benda-benda itu seperti apa? Oke, seperti biasa yang namanya bertanya jawab berarti di sana ada sebuah percakapan, ya, ada sebuah percakapan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan di sini Pak Guru sudah menunjukkan ada seorang anak kecil wanita, anak kecil perempuan, dan juga anak kecil laki-laki. Bukan anak kecil juga, ya. Ini sudah agak, khususnya mungkin usia-usia taman kanak-kanak begitu, ya. Oke, mereka melakukan percakapan. Mereka melakukan percakapan di mana mereka bertanya jawab mengenai letak benda, ya, mengenai letak benda atau mengenai posisi benda kayak begitu, ya. Oke, kita lihat pertama-tama. Misalnya, benda yang ingin mereka tanyakan adalah bola dan dos ini, bola dan kotak ini, ya, bola dan kotak ini. Oke, cara tanyanya bagaimana? Where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? Di manakah bola? Kan yang kita pertanyakan, yang kita belajar adalah bertanya jawab tentang letak benda. Jadi para peserta didik sekalian, untuk menanyakan letak suatu benda, tentu bahwa namanya bertanya berarti kalimatnya dalam bentuk kalimat pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan. Dan untuk membuat kalimat pertanyaan ini, terlebih dahulu yang harus kita tulis adalah kata tanya, ya, kata tanyanya. Jadi kata tanya yang digunakan atau yang tepat untuk mengatakan atau untuk menanyakan letak suatu benda adalah where. Where, di mana? Where, di mana? Di mana bola? Where is the ball? Setelah kita menulis where, diikuti is atau to be, lalu diikuti dengan kata benda atau benda yang mau kita tanyakan letaknya itu, ya, itu benda apa. Lalu jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya, ya, begini, ya. Where is the ball? Karena yang ditanyakan adalah bola, maka lihat di sini where is the ball. Bisa lihat, sebelum menjawab itu pertanyaannya. Sebelum menjawab kita harus memperhatikan gambar, ya, memperhatikan gambar. Di sini adalah gambar bola dan kotak ini, gambar bola yang kotak ini. Kita harus perhatikan posisi atau letak dari bola yang ditanyakan karena bola. Jadi kita harus lihat posisi bola ini di mana, di belakang, di samping, di atas, di bawah, di dalam, gitu, ya, atau di belakang. Di sini adalah di samping. Jadi cara jawabnya adalah, misalnya yang ditanyakan where is the ball, maka perempuan ini, anak perempuan ini, dia menjawab it is beside the box. Kalau misalnya di sini, harusnya kan where is the ball? Jawabnya adalah the ball is beside the box. Ya, tak? Bisa juga
Karena di sini di samping itu ada dua ya, ada dua kalau dalam bahasa Inggris, bisa beside, bisa next to. Nah, jadi kalau kita mau menjawab dengan menggunakan beside, berarti kita tulis the ball is beside the box, kayak begitu. Kalau kita mau menggunakan keterangan tempat atau posisi dengan menggunakan next to, maka kita jawabannya menjadi seperti begini: the ball is next to the box, kayak gitu ya. Oke, baik. Mungkin para peserta di rumah juga bertanya, loh kenapa Pak Guru di depannya ada it lagi? Di depan ini ada it lagi. Di sini Pak Guru sengaja menuliskannya hanya mau menunjukkan bahwa biasanya dalam kalimat jawaban itu orang tidak mengulang atau menulis kembali benda yang ditanyakan di dalam kalimat pertanyaan ini. Misalnya the ball, mereka tidak menulisnya kembali di dalam, biasanya tidak menulisnya kembali dalam kalimat jawaban seperti ini, the ball, tidak, tapi mereka menggunakan kata ganti dirinya. The ball ini kan benda, jadi mereka hanya pakai sebagai gantinya, mereka menggunakan it. Jadi biasanya mereka tidak mengulang the ball is beside next box, tapi mereka bilang it is beside the box atau it is next to the box, kayak begitu. Jadi kalau membuat kalimat jawabannya bisa pilih salah satu ya, bisa pakai it, bisa pakai the ball, atau mengulang kata yang ada dalam pertanyaan, bisa menulis kembali dalam jawaban juga, it's okay, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi di sini Pak Guru hanya mau menjelaskan saja, sekalian menjelaskan saja. Jadi dua-duanya ini bisa dipakai seperti begini. Dengan ini ya, preposition of ini, preposition of thing-nya ini juga bisa dipakai salah satu, tidak boleh dua-duanya ditulis atau dipakai sekaligus dalam satu kalimat, tidak boleh ya. Kalau sudah menggunakan beside ya beside saja, kalau pakai next to ya next to saja, begitu, dipilih salah satu. Oke, jadi misalnya di sini where is the ball, kalimat pertanyaannya where is the ball, jawabannya adalah bisa kita, kalau kita mau pakai kata bendanya lagi, the ball is beside the box atau the ball is next to the box, ya begitu. Kalau kita menggunakan kata ganti diri, berarti kita harus menjawab seperti ini: it is beside the box atau it is next to the box, ya begitu. Oke, itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kira-kira barangnya apa nih? Oke. Bisa lihat di sini ada sebuah meja dan ada buku-buku di bawah meja. Buku-buku di bawah meja. Jadi buku-buku ada di bawah meja. Buku-buku ada di bawah meja. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Oke. Where are the books? Where are the books? Di manakah buku-buku? Oke, di sini sebelum kita lanjut membuat jawabannya, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa perhatikan baik-baik, kalimat pertanyaan ini berbeda dengan kalimat pertanyaan sebelumnya ya. Pertanyaan yang pertama tadi dia bilang where is the ball, where is the ball, dia menggunakan is di sini, where is the ball. Kenapa? Karena bola itu, bola yang ditanyakan tadi dalam pertanyaan itu, dia jumlahnya hanya satu, ya. Dia jumlahnya hanya satu, makanya to be yang dipakai adalah to be is, ya. Where is the ball, kayak begitu ya. Dia pakai is karena bola yang tadi di dalam gambar itu, bola yang ada di samping kotak tadi, bolanya hanya satu. Sementara di sini yang dipakai adalah where are the books, where are the books, karena benda yang ditanyakan ini sudah dalam bentuk banyak, dalam bentuk jamak atau plural jamak, plural jamak. Karena ini ada buku-buku, bukan satu buku, tapi ini banyak buku, ada 6 buku di sini. Makanya to be yang dipakai setelah kita menggunakan kata tanya where, diikuti dengan to be jamak are di sini ya. Lalu kita menulis atau noun kata benda yang ditanyakan itu adalah books. Karena bukunya banyak, diakhiri dengan huruf S di belakang kata book ini.
Jadi where are the books? Di manakah buku-buku? Beda dengan tadi ya, where is the ball? Jadi itu perbedaan. Kenapa tadi menggunakan where is dan sekarang menggunakan where are? Itu perbedaannya di situ. Tadi menggunakan where is karena bola atau benda yang ditanyakan dalam kalimat pertanyaan itu dia bentuknya hanya tunggal atau satu saja. Sementara di sini menggunakan where are karena benda yang ditanyakan ini dia jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Dan jangan lupa jika benda itu lebih dari satu, kata bendanya itu diakhiri dengan huruf S seperti begini ya. Huruf S. Oke, kalau ada pertanyaannya where are the books? Jawabannya bagaimana? Jawabannya bisa menjadi seperti begini. Kita bisa menggunakan kata ganti diri ya, kata ganti diri. Kalau di sini kan ada buku-buku artinya banyak, berarti mereka ya. Kalau dalam personal pronoun itu misalnya orang yang lebih dari satu itu kita sebut dengan mereka ya. Jadi they bisa ya. They are under the table. Jadi mereka ada di bawah buku. Karena pertanyaanlah where are the books? Di mana buku-buku? Oh, mereka ada di bawah meja. They are under the table. Atau bisa juga kita menulis kembali kata benda yang ditanyakan ini. The books misalnya where are the books? The books are under the table. Begitu ya. Jadi di sini are tetap digunakan ya. Kita mengambil dari sini karena tadi misalnya tadi juga is ya dipakai. The ball is beside the box kayak gitu. Jadi are-nya masih tetap kita gunakan dalam kalimat jawabannya. Bisa ya? Oke, kita lanjut contoh yang berikut. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah tempat tidur dan di atas tempat tidur ini ada sebuah bantal. Apa yang ditanyakan? Sebenarnya apa yang ditanyakan? Where is the pillow? Oke. Yang ditanyakan adalah di manakah bantal? Yang ditanyakan adalah di mana letak bantal? Where is the pillow? Kita lihat gambar. Oh, letak bantalnya ada di atas tempat tidur. Ada di atas tempat tidur. Perhatikan baik-baik di sini kembali lagi dia menggunakan where is. Kenapa menggunakan where is? Karena bantal di sini hanya satu. Misalnya sini, where is the pillow? Kalau bantalnya dua, berarti di sini dipakai where are the pillows? Ada s di belakang pillows. Tapi berhubung yang di sini yang ditanyakan hanya satu bantal berdasarkan gambar, makanya kalimat pertanyaan yang tepat seperti begini. Where is the pillow? Where is the pillow? Itu kalimat jawab pertanyaannya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat jawabannya? Seperti contoh-contoh yang terdahulu tadi, dan sudah seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa kita bisa menggunakan kata ganti diri atau kita juga bisa menggunakan nama dari benda tersebut sebagai subjek ya, sebagai subjek atau sebagai pelaku di sini. Jadi kita bisa pakai it, kita tidak perlu menulis pakai pillow lagi, tapi kita bilang it is on the bed. Jadi it ini orang sudah tahu, oh artinya bantal, artinya the pillow. Berarti bantal ada di atas tempat tidur. Kalau bisa juga tidak menggunakan it, kita kembali lagi menggunakan yang sama ya, kata benda yang sama yang ditanyakan dalam pertanyaan. Yang ditanyakan dalam pertanyaan adalah the pillow, bantal. Berarti kita menulis kembali the pillow is on the bed. Gitu ya. The pillow is on the bed. Ya. Jadi misalnya ini kalau dalam bahasa di manakah bantal? Oh, bantal ada di atas tempat tidur. Kalau begitu. Kayak begitu ya. Sekali lagi di sini pakai where is karena bantalnya hanya satu. Di sini jawabannya kita pakai it karena kita tidak mau menulis kembali kata yang sama ini, kata bendanya ini the pillow, nama dari kata benda ini the pillow, tapi kita menggantinya dengan
Kata ganti diri it. Kenapa pakai it? Karena the pillow ini adalah benda. Jadi kata ganti diri untuk benda itu adalah it, ya. Tetapi kalau kita tidak menggunakan it, kita bisa memakai nama kata benda tersebut, ya. The pillow. Ya, kayak begitu ya. Oke. Contoh berikut. Ya. Bisa lihat di sini ada boneka, kursi dan buku. Kira-kira ini preposition of things yang ditanyakan ini sepertinya di antara, di antara ya. Oke. Where is the child? Yang ditanyakan adalah kursi. Where is the child? Di manakah kursi? Di manakah kursi? Oke. Di manakah kursi? Maka kita bisa menjawab the child is between the doll and the book. The child is between the doll and the book. Kursi ada di antara boneka dan buku. Oke, sekali lagi di sini menggunakan where is karena yang ditanyakan adalah benda yang kursi ya, yang ditanyakan kursi. Karena lihat sini kursinya hanya satu, maka yang dipakai to be adalah is. Where is the child? Kalau kursinya banyak berarti di sini where are the chairs? Ada s di belakang. Where are the chairs? Nah, gitu ya. Nah, itu kalimat pertanyaannya. Sekarang kalimat jawabannya. Sekali lagi pakai it. Kalau kita tidak mau pakai the chair, kita bisa pakai it. Ya, kalau kita tidak pakai it, kita bisa pakai the chair sebagai subjek, sebagai subjek atau pelaku. Lalu karena kursi ini dalam bentuk is, dalam bentuk tunggal atau satu, to be yang dipakai adalah is. Ya, to be yang dipakai adalah is. Lalu diikuti dengan preposition of things. Preposition of things. Keterangan keterangan letaknya itu between, di antara ya. Lalu kita menulis di antara apa, benda apa dengan benda apa. Di sini antara boneka dan buku, the doll and the book. Itu gitu ya, cara menjawabnya seperti begitu. Oke, baik para peserta didik terkasih, Pak Guru berharap bahwa penjelasan Pak Guru yang sederhana singkat ini kurang lebih bisa membantu para peserta didik sekalian untuk memahami pelajaran bahasa Inggris di pagi hari ini, secara khusus subtema 2 yaitu preposition of things. Preposition of thing, keterangan letak dari benda. Preposition of thing, posisi atau benda. Karena hari ini kita belajar tentang bertanya jawab mengenai letak benda. Jadi Pak Guru berharap penjelasan Pak Guru ini dengan contoh-contoh yang sudah Pak Guru berikan ini boleh membantu para peserta didik sekalian untuk memahami materi tentang preposition of things ini. Oke para peserta didik terkasih, dengan demikian pelajaran kita di pagi hari ini sudah berakhir. Dan sebelum Pak Guru menutupi pelajaran kita di pagi hari ini, sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa para peserta didik di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Okay, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.